Dukung terus channel Al-Amin TV dengan cara like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasa setiap malam Jumat ba'da Isya biasa kita ngaji bersama atau belajar bersama, yaitu membahas tentang atau mengenal hadis Rasulullah yang biasa kita bahas di dalam Kitabul Adab atau bab kesopanan. Karena itu perlu bagi kita, apalagi anak-anak sekalian ini kan istilahnya sekolah di pesantren, apalagi pesantren Al-Amin yang kita tempati ini adalah pesantren peradaban Al-Amin. Artinya kita harus beradab, harus punya tata krama, harus punya kesopanan di dalam tindak tanduk kita sehari-hari yang berkenaan dengan akhlak. Sebab akhlak itu penting bagi kehidupan kita semua, apalagi kita sebagai murid pesantren. Bila mana kita kembali ke kampung masing-masing, itu harus sudah memperlihatkan kepada masyarakat itu bahwa kita itu adalah seorang santri. Yang sudah kita bahas di dalam minggu-minggu kemarin, yaitu tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu ada 6 perkara. Yang sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini saya akan mengulangi dan akan mentes kalian semua apakah yang kemarin saya berikan atau diketahui sama kalian, yaitu dikasih belajar kemarin. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ada yang masih hafal gitu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 perkara. Mari kita mulai. Kita mengenal hadis Rasulullah. Apa itu hadis? Hadis adalah menurut bahasa itu khobar atau berita. Khobar atau berita baik mengenai af'alun nabi, aqwalun nabi, yang disebut perkataan nabi atau pekerjaan nabi. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita ulangi apa yang kita kemarin pelajari, yaitu dimulai dari hadis yang menerangkan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6 perkara. Hadis yang diterima dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun idza laqitahu fasalim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza aqsa fahamidallaha fasamithu
wa idza marido fa'udhu wa idza mata fatabahu rawahu Muslim. Yang artinya an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Yang ke satu, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu muslim dengan muslim lainnya, fasallim alaihi. Nah, di sini Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6 perkara. Yang ke satu, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila bertemu seorang muslim dengan muslim lainnya, maka ucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya adalah sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Mengucapkan salam itu sunat hukumnya, tapi menjawab atau yang menjawab salam adalah wajib. Seperti halnya kita pinjam uang. Pinjam uang itu tidak wajib, tapi kalau membayarnya wajib. Kita seperti itu. Seperti itu contohnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keterangan yang lain memerintahkan kepada kita afsus salam wasilul arham, sebarkanlah oleh kalian salam, wasilul arham, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Anak-anakku sekalian, di dalam mengucapkan salam ada beberapa ketentuan, yaitu dari mulai yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang panjang, yang berjalan kepada yang berjalan, atau yang berjalan kepada yang duduk. Itu ada ketentuannya itu. Jadi kembali lagi kepada pokok permasalahan yang tadi, kalian bertemu dengan teman kalian atau kawan kalian, dimanapun kalian bertemu atau dimanapun kalian berada, maka harus mengucapkan salam. Jangan sampai begini, tangan aja dijulurkan ya untuk bersalaman, tapi yang lainnya atau ucapan salamnya enggak dibaca atau enggak diucapkan sama kalian. Sebab kalian itu kalau mengucapkan salam itu saling mendoakan itu. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Waalaikumsalam, maka dijawab dengan waalaikumsalam, dan keselamatan juga bagi kalian. Itu saling mendoakan itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita afsus salam wasilul arham,
sebarkan oleh kalian salam dan sambungkan tali silaturahmi. dan jalin tali silaturahmi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsatolahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin didekatkan rezekinya, digampangkan rezekinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Dengan cara tadi kita ucapkan salam, itu udah tersambung tali silaturahmi. Dengan jabatan tangan itu merasa bahwa kita itu saudara, saling mendoakan. Itulah diantaranya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila kalian diundang, maka datanglah. Apabila kalian diundang oleh kawan kamu untuk mengadakan kumpulan, terutama membangun tali silaturahmi tadi, dengan adanya kumpulan-kumpulan yang membahas tentang kebaikan, maka kalian wajib datang karena mereka mengundang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah memerintahkan kepada kita, wa idza da'aka fa'ajib, dan apabila kalian diundang maka datanglah. Itu yang nomor kedua. Wa idastan sohaka pansohu, dan apabila kalian diminta nasihat, pansohu, maka berilah nasihat. Contoh Reja sama siapa? Samsul. Sul, gimana sih saya ini ada dalam kebingungan, atau berilah nasihat saya untuk supaya saya itu menjadi terang benderang dalam hidup ini, umpamanya. Maka Samsul harus menasihati Reja karena diminta untuk menasihati. Terutama kita itu saling berwasiat di dalam kebaikan, nasihat dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran ada ya, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati, saling berwasiat di dalam hak, di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam jalan kesabaran. Itu yang dikehendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita itu saling menasehati atau saling berwasiat di dalam hak kebenaran, atau saling menasehati atau saling berwasiat di dalam kesabaran. Itu yang nomor ketiga. Nomor keempat, hak muslim terhadap muslim lainnya adalah wa idza atosa fahamidallah fasamit. Dan apabila kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kalau yang mendengarnya gimana? Ya rahmatullah. Jadi ini hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Yang nomor 4 itu wa idza atosa
Amin. apa hamidallah apa sabit. Hu. Maka kalau kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan yang mendengarnya ucapan alhamdulillah karena bersin tadi Ya. paham yarhamukallah, terus dijawab lagi Yahdikumullahu yahdikumullahu wa yuslihu walakum. Nah itu kan saling mendoakan kita itu. Karena ada yang menerangkan bahwa bersin itu bisa manusia itu bisa sehat katanya. Menurut ilmu kedokteran, dengan bersin ada saraf-saraf yang tidak bisa digerakkan dengan olahraga itu. Makanya bersin itu nikmat dari Allah. Karena dengan bersin, saraf yang tidak bisa digerakkan dengan olahraga itu bisa tergerak. Itu menurut ilmu kedokteran. Maka pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, apabila kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan dijawab Ya. yahdikumullah, yarhamukallah, ya dijawab yahdikumullah wa wa yuslihu yuslihu walakum. walakum. Itu kan saling mendoakan. Hak muslim terhadap muslim lain. Yang nomor kelima, hak muslim terhadap muslim lainnya itu waida marido fa'udhu. Apabila di antara kalian sakit, maka jenguklah. Sakit gitu. Jadi itu termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya itu. Kalau antara muslim dengan muslim lainnya, umpamanya ada yang sakit, maka jenguklah, tengoklah, supaya kita saling mendoakan. Doakanlah orang yang sakit itu, karena doa menengok orang sakit itu kan ada. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Doa menengok orang sakit. Ada nggak yang tahu? Nggak ada. Nanti ya diajarkan kalau pas nanti ada pelajarannya. Cuman sekilas aja. Allahumma robbanasi mudhibal ba'si isfi anta safi la safiya illa anta sifaan la yughadiru saqoma. Siapa yang tahu? Coba doa menengok orang sakit itu siapa yang tahu? Itu saling mendoakan. Itu termasuk hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang nomor keenam, waidamata fa'atbahu. Dan apabila meninggal, maka antarkanlah sampai ke liang lahat. Itu hak muslim terhadap muslim lainnya. Kita itu hak mengantarkan jenazah, apalagi kawan yang meninggal, sampai liang lahat atau sampai pintu kubur lah. Karena orang yang sudah meninggal mengharapkan doa dari kita. Karena orang yang meninggal itu mengharapkan doa dari kita. Karena setelah dikubur, dia itu akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia hidup di alam dunia. Nah itu. Makanya anak-anakku sekalian, mengkong kita
dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, kita masih muda. Anak-anakku sekalian, kalian ini kan harapan para orang tua, harapan bangsa, harapan negara. Karena sebentar lagi kalian ini dewasa. Makanya kalian yang laki-laki disebut rijalul ghad. Apa itu arti rijalul ghad? Bapak-bapak yang akan datang, yang akan memimpin baik negara maupun jadi RT, jadi kepala desa, itu pemimpin. Yang paling kecil jadi pemimpin rumah tangga. Kalian itu bapak-bapak yang akan datang. Rijalul ghad adalah laki-laki hari esok, itu artinya itu. Jadi diartikan bapak-bapak yang akan datang. Kalau yang perempuan adalah ummahatul ghad. Artinya ibu-ibu masa depan, ibu-ibu yang akan datang. Maka persiapkanlah kalian yang perempuan akan jadi ibu-ibu yang akan datang, yang memimpin atau yang mengasuh di keluarga. Nanti kan kalian itu dewasa, kawin, punya anak, kalian akan jadi pemimpin di keluarga. Jadi ibu-ibu yang akan datang. Nah, itulah tanggung jawab kalian untuk masa depan. Mengpeng Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita udah tidak bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya tadi wa idama tabaku, lamun mah atawa kalaulah kalian sudah tidak bisa diberi kesempatan untuk hidup, maka permohonan apapun yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terkabul. Karena udah putus itu. Udah tidak bisa. Anak-anakku sekalian, kematian bukan akhir dari kehidupan. Untuk manusia itu bukan akhir dari kehidupan. Tapi perjalanan panjang itu kematian itu. Karena untuk manusia ada pertanggungjawaban. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah mengalami hidup di alam dunia. Karena kita dilahirkan ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah ibadah. Baik ibadah mahdoh atau ghair mahdoh. Ibadah mahdoh yang dilakukan oleh kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ghair mahdoh yang dilakukan oleh kita manusia dengan manusia. Hablum minanas, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga ibadah. Kenapa? Setelah kehidupan di alam dunia menuju akhirat bukan kehidupan yang akhir, tapi dimulainya kehidupan yang kekal dan penuh pertanggungjawaban. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat
al-qari'ah fa amma man syakulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya fa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat amal timbangan kebaikannya fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka tempatnya bagi dia itu di dalam keridhaan Allah. Itu beruntung. Tapi nanti di hari akhir wa amma man syakulat wa amma man khaffat bawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amal kebaikannya fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya bagi dia itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang paling panas bagiannya itu. Nah, anak-anakku sekalian, ada sebuah cerita. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kalian untuk memperbaiki sikap kita, untuk memperbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan ini jadi ibroh ya cerita ini. Manusia hidup di dunia ini tidak mungkin sendirian, karena manusia itu makhluk sosial. Apa itu sosial? Makhluk yang berkerumun, tidak mau sendiri. Teu betaheun manusia mah hirup sorangan. Tapi manusia mah hirupna teh banyak orang. Makanya kalau jadi manusia itu harus banyak saudara. Ada seorang manusia punya teman 3. Ada seorang manusia yang punya kawan 3 orang. Yang satu kawan spesial itu. Segala permintaan si kawan yang satu itu sama orang itu di nomor satukan, dispesialkan. Yang nomor 1 itu. Yang nomor 2 kawan istimewa juga, tapi tidak dispesialkan seperti kawan yang satu. Cuman biasa-biasa saja, tapi termasuk kawan yang baik buat dia itu. Yang nomor 3 itu kawan disepelekan. Bahkan kalau dia meminta sesuatu tidak diperdulikan, atau kalau minta sesuatu itu umpama atau contoh minta baju, dikasih sama orang itu baju yang sudah lusuh, yang sudah tidak terpakai. Bahkan kalau makanan sisa yang sudah basi dikasihkan kepada orang kawan yang nomor 3. Pada suatu hari kupingkeunnya ya sing ngupingkeunna sing seksama itu ngarah-ngarah jadi contoh, jadi ibroh keur urang sadaya. Pada suatu hari orang itu kena masalah, terjerat oleh hukum yang harus menghadap pengadilan. Pokoknya orang itu
terjerat dengan masalah-masalah hukum. Nah, orang itu ingat punya 3 kawan. Lagi bingung, mikir siapa yang akan jadi pengacara saya, siapa yang akan mendampingi saya. Pada saat ini saya kena masalah hukum, entah masalah hukum apa itu. Di dalam cerita itu, pokoknya orang itu kena masalah hukum yang harus diselesaikan secara hukum, yang harus diadili. Ingat orang itu terhadap kawan yang nomor 1 yang dispesialkan oleh dia. Maka orang itu datang ke kawan yang tadi. Lalu dia itu ngomong, "Hai kawan, saya sekarang ada dalam masalah. Masalah yang dihadapi oleh saya itu masalah besar, masalah yang ada sangkutannya dengan hukum. Cobalah antar saya ke pengadilan atau bela saya di pengadilan." Bagaimana kata kawan itu? "Oh maaf, saya tidak bisa. Dan saya tidak tahu menahu tentang hukum. Maka dari itu saya tidak bisa menghantarkan Anda ke pengadilan, apalagi mendampingi sampai ke pintu pengadilan juga saya tidak tahu, tidak mau saya. Karena saya tidak mengerti dengan hukum." Kata kawan yang tadi itu yang 1. Yang dispesialkan oleh orang itu. Kecewa orang itu. Wah, kecewa saya, kecewa berat. Karena yang dianggap kawan yang paling spesial, ternyata pas saya ada masalah tidak bertanggung jawab. Kalau ada permintaan dari kawan yang 1 ini, saya selalu dinomor 1-kan. Yang bagus, yang baik, yang dikasih itu, yang spesial. Lamun dipanggulikeun martabak anu pangadena, baju anu pangalusna, sepatu beti Itali, parfum dari Paris. Kan itu. Dispesialkan itu. Ternyata pas ada masalah, orang yang menganggap kawan yang nomor 1 itu tadi, "Maaf, saya tidak tahu menahu tentang hukum, tidak bisa mendampingi Anda sampai ke pengadilan, bahkan sampai ke pintu pengadilan pun saya angkat tangan." Kecewa kan? Bagaimana kekecewanya? Karena orang itu udah menganggap itu kawan yang paling baik. Nah, dia kembali ke kawan yang nomor 2. Ngomong lagi seperti tadi, bercerita kepada kawan yang nomor 2, "Saya berada dalam masalah, tolong bantu saya. Saya terjerat oleh hukum yang berat." Bagaimana kata kawan yang nomor 2 tadi itu? "Siap, saya akan menghantar Anda sampai ke pintu pengadilan. Tapi maaf, kalau ke dalam atau ruangan pengadilan, maaf saya tidak bisa. Karena saya tidak tahu menahu tentang hukum." Maka kawan yang nomor 2 itu menghantar orang itu sampai ke pintu pengadilan. Tidak bisa masuk ke dalam karena dia itu tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab kepada perbuatan dia. Orang yang menganggap kawan tadi itu kecewa besar. Orang yang menganggap kawan kepada orang yang nomor 2 itu. Dulu saya pernah memberi apa yang dia minta,
meskipun saya memberi kepada orang yang nomor 2 itu tidak seperti orang yang nomor 1, tapi hampir sama. Apa yang dikasih kepada orang kawan yang nomor 2 itu hampir sama dengan kawan yang nomor 1. Tapi mengapa mereka itu tidak bertanggung jawab? Bahkan kawan yang nomor 2 itu cuman bisa nyampe ke pintu pengadilan, tidak bertanggung jawab apa yang akan orang itu hadapi di pengadilan nanti. Maaf katanya, saya cuma sampai ke pintu pengadilan. Kecewa orang itu karena nggak ada kawan masuk sampai ke dalam pengadilan dan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh orang itu. Nah, ini malu orang itu yang menganggap kawan kepada orang yang nomor 3. Apakah saya datang atau enggak? Karena kawan yang satu ini disia-siakan. Kalau dia meminta sesuatu, contohnya baju, saya beri yang lusuh, yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak layak pakai. Terus kalau minta makanan, saya kasih yang sudah basi atau bekas-bekas makanan saya kepada dia itu. Cobalah, meskipun dengan rasa malu saya mau datang kepada kawan yang nomor 3. Dengan rasa malu yang berat, maka orang itu datang kepada kawan yang nomor 3. Tolonglah kawan, meskipun kawan yang nomor 3 ini oleh saya disia-siakan, tidak diistimewakan, saya pada saat ini ada dalam masalah hukum yang menjerat diri saya dengan hukuman yang berat. Nah, bagaimana kata kawan yang nomor 3 itu? Insya Allah saya akan mendampingi Anda dan akan mempertanggungjawabkan. Saya siap jadi pengacara Anda nanti di pengadilan. Dengan rasa malu, orang itu gembira karena pernyataan kawan yang nomor 3 itu. Pas di pengadilan, yang menemani siapa? Kawan yang nomor 3. Jadi pengacaranya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia telah lakukan. Nah, tinggal kita memaknai apa cerita tadi. Cerita tadi adalah orang manusia yang disebut manusia tidak bisa hidup sendiri, bahkan diceritakan dalam cerita yang tadi punya kawan 3. Yang ke-1 yang spesial, yang kedua yang biasa-biasa saja, yang ketiga disia-siakan. Bisa kita cerna, yang ke-1 adalah harta yang kita banggakan, punya mobil, punya sawah, punya bangunan yang bertingkat, punya perusahaan. Mereka itu tidak bisa tidak bisa mendampingi orang tadi dikala orang tadi datang masalah. Apa masalah itu? Yaitu kematian. Kematian, karena kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian itu suatu perjalanan yang panjang, yang penuh dengan pertanggungjawaban. Kalau harta, nanti kita apabila mati ikut enggak? Tidak. Mobil ikut enggak? Sawah ikut enggak? Perusahaan ikut enggak? Tidak.
Mobil bisa ikut ke dalam liang kubur, perusahaan bisa ikut, sawah bisa ikut ke liang kubur dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah orang itu perbuat. Dibagaimanakan itu? Sedekah. Disodakohkan atau diamalkan. Kalian punya harta, kalau mau ikut nanti ke liang kubur atau mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya disodakohkan, dipakai dengan amal kebaikan, dipakai berjuang dengan perjuangan yang suci, menopang kemajuan agama. Itu baru bisa ikut. Tapi mobil, sawah, apa yang kita punya tidak bisa ikut kalau tidak diamalkan. Menghantar pun tidak bisa ke pintu kubur. Yang kedua, apabila kita atau manusia mati atau meninggal dunia, yang hanya bisa menghantar ke liang kubur adalah keluarga ya. Tidak mungkin ini bapak mati atau meninggal, Reja ikut ke dalam ya. Tidak mungkin kan? Reja cuma bisa ngantar ke liang lahat. Tian cuma bisa mengantar, nanti meninggal mengantar ke liang lahat. Tidak bisa ikut bersama di kubur ya. Tidak bisa. Keluarga itu cuma nyampe ke liang lahat. Kawan yang nomor 3 adalah amal kebaikan kita yang siap mendampingi kita nanti di pengadilan Allah. Tidak ada satupun yang bisa mempertanggungjawabkan nanti kita di akhirat, di yaumul akhir, di yaumul hisab, di yaumul perhitungan, yang tidak ada satupun yang akan memperjuangkan atau mempertanggungjawabkan, yang melindungi di waktu itu kecuali amal perbuatan kita yang bagus, yang baik. Makanya kawan yang nomor 3 itu yang bisa mempertanggungjawabkan orang yang meninggal tadi adalah amal perbuatan yang soleh. Apa yang mereka perbuat di dunia, waktu hidup di dunia, nah itu yang akan mempertanggungjawabkan. Makanya di dalam surat tadi, di dalam Al-Quran, ya surat Al-Qari'ah, Allah bersabda, Allah berfirman, yaitu Fa'amma man syakulas mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka tempatnya itu dalam keridhaan Allah. Tapi barang siapa fa'amma man khaffat, barang siapa yang timbangan amal kebaikannya ringan, Pak umuhu hawiyah, maka bagi dia itu kerugian, tempatnya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang disebut hawiyah itu? Yaitu narun hawiyah, yaitu api yang paling panas. Ada penyesalan nanti. Setiap manusia meninggal yang ringan amal kebaikannya, ada penyesalan. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia
meskipun untuk beberapa saat. Untuk apa? Untuk membuat amal kebaikan, untuk membuat amal soleh. Tapi bagaimana kata Allah, udah terlambat kamu. Kalau dulu kamu dikasih kesempatan 60 tahun, dimanfaatkan untuk beramal, berbuat kebaikan, tentunya sekarang kamu tinggal memetik amal kebaikan itu. Makanya dari itu kita semua belajar dari sekarang untuk mempersiapkan diri jadi orang soleh supaya bisa berbuat baik. Kalau kalian dari sekarang leha-leha, tempat tinggal di pesantren tapi kayak tidak di pesantren, ada pengajian yang diselenggarakan oleh musyrif atau musyrifah atau ustadzah, kalian ngumpet. Bagaimana kalau nanti apakah dia itu akan jadi anak soleh atau enggak? Kalau seperti itu. Nah, dari sekarang mengutip dengan cerita tadi supaya kalian mendengarkan cerita tadi itu jadi ibroh, jadi pelajaran, jadi tadkiroh buat kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak soleh. Mudah-mudahan ya, untuk bekal nanti apalagi yang kita terangkan ini yaitu Kitabul Adab yang membahas tentang akhlak. Akhlak itu adalah akhlak yang baik yang menuju kepada kebaikan. Mudah-mudahan ya. Anak-anakku sekalian, itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya apa yang saya terangkan tadi di dalam Kitabul Akhlak atau Kitabul Adab, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kalian. Karena akhlak itu penting. Karena akhlak itu adalah bumbu kehidupan supaya menuju kepada kebaikan. Itu bumbu kehidupan. Kalau orang akhlaknya baik, tentu akan jadi orang jujur, akan jadi orang soleh. Tapi kalau orang akhlaknya jelek, itu menuju kepada kejelekan. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya kita belajar dari sekarang untuk mencermati apa yang dikatakan Nabi atau disabdakan Nabi. Kalian mudah-mudahan jadi anak soleh. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Banyak sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.